Berikutnya, tidak terima anaknya terkena lemparan kayu hingga kepalanya bocor saat jam istirahat sekolah. Seorang ibu di Jombang, Jawa Timur melapor ke Polres setempat Rabu petang. Mendapati laporan ini, pihak kepolisian berupaya melakukan mediasi karena korban dan pelakunya masih anak-anak. Dengan kepala yang dibalut perban, korban AZ yang berusia 6 tahun mendatangi Polres Jombang ditemani ibundanya. Peristiwa naas yang dialami korban terjadi pada Senin siang saat jam istirahat di sekolah. Menurut ibu korban, Nur Aini, anaknya terkena lemparan kayu oleh teman sekelasnya. Kerasnya lemparan membuat kepala korban bocor. Oleh keluarga, korban dilarikan ke klinik desa setempat. Orang tua korban berharap pihak sekolah lebih perhatian menjaga anak didiknya agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Gini, seperti tunduk gini, ngejar-ngejar gitu, lihat darah. Kepala saya pecah, banyak darah gitu. Itu bilang ke teman-temannya? Iya, terus ayo, terus berdiriin temannya, tapi anaknya sudah kayak gemeteran, udah lemas. Polisi telah menerima laporan tersebut dan memeriksa keterangan korban. Pihak kepolisian memastikan akan menindaklanjuti dengan serius kasus yang melibatkan anak tersebut. Ya, korbannya adalah anak-anak yang masih umur tahun kelas 1 SD ya. Tentunya kita layani dengan baik ya. Mungkin untuk pelapornya juga anak-anak ya setara ya. Mungkin melakukan saat main atau apa mungkin lempar ya. Jadi ini masih kita dalami ya. Selain mendalami peristiwa itu, pihak kepolisian akan berupaya melakukan mediasi antara korban, sekolah, dan pelaku yang masih anak-anak. Agung Wibowo, Jombang, Jawa Timur. Dalam sebulan terakhir, sederet kasus pemilukan yang melibatkan anak-anak terjadi di sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak seakan tidak lagi nyaman dan aman buat mereka. Lalu apa yang salah dengan dunia pendidikan kita? Kita simak laporan khas redaksi. Anak kelas berapa ini, Dalam sebulan terakhir, sederet kasus memilukan terjadi di sekolah. Mulai dari anak diduga mengalami kebutaan karena dicolok dengan tusuk bakso, pembacokan guru oleh siswa, perundungan oleh sekelompok siswa di Cilacap. Dan terakhir, siswi sebuah sekolah dasar negeri di kawasan Pesanggerahan, Jakarta, tewas usai melompat dari lantai 4 gedung sekolah. Meski belum diketahui motif korban melompat, peristiwa itu seakan menjadi sinyal sekolah tidak lagi aman dan nyaman untuk anak-anak. Pasca kejadian siswi kelas 6 SD yang diduga melompat dari lantai 4, proses belajar mengajar di SD Negeri 06 Pesanggerahan, Jakarta Selatan untuk sementara dihentikan dan diubah menjadi sistem online ataupun PJJ. Nah, ini merupakan gedung tempat kejadian perkara pada Rabu pagi lalu dan TKP persisnya juga sudah ditutupi oleh garis polisi, sementara untuk akses menuju lantai 4 sendiri sudah ditutup dan dikunci oleh pihak sekolah. Dalam kasus siswi SD melompat, keluarga korban menuturkan anak mereka sempat menangis histeris di toilet sekolah sebelum peristiwa memilukan itu terjadi. Setelah dia marah, masuk ke kamar mandi. Setelah dinasihati sama gurunya, dia masuk kamar mandi, dia jejeritan. Habis dia jejeritan, dia ambil bangku. Meski belum diketahui motif korban melompat, peristiwa ini dipastikan membuat seluruh siswa di sekolah tersebut merasa trauma. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Aris Adi Leksono menuturkan KPAI akan melakukan pendampingan trauma healing untuk para guru, murid, dan keluarga korban. Apa yang sudah terjadi, yang pertama kami berharap agar video yang sempat viral ya, mohon untuk kemudian bisa dihentikan karena itu bisa membuat trauma kepada keluarga korban dan tentu harapannya suasana ini bisa kembali kondusif sehingga ada 314 anak yang lain bisa kembali belajar. Pengamat pendidikan sekaligus dosen Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma mengatakan sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak, tidak terlepas dari kualitas tenaga pendidik saat ini. Doni Kusuma menyinggung pelatihan terhadap tenaga didik yang tidak merata sehingga tidak semua guru paham cara menghadapi peserta didik dalam kondisi tertentu. Jadi guru-guru itu bahkan yang sekolah penggerak pun tidak banyak memperoleh materi-materi tentang
pendekatan psikologis, lalu kemudian bagaimana melihat indikasi anak-anak yang bermasalah. Kalau ada anak bermasalah, bagaimana mengatasinya, komunikasi dengan orang tua, kalau perlu di-refer kepada psikolog atau psikiater. Ini tidak ada pelatihannya. Jadi pemerintah sebaiknya fokus pada pengembangan guru, dan keterampilan dan pengetahuan yang dilatihkan itu bukan tentang kurikulumnya, tetapi tentang bagaimana dia mendampingi siswa itu, bagaimana mengenali keunikan dan kekhasan siswa. Sekolah menjadi rumah kedua bagi anak-anak, karena sebagian waktu anak-anak nyaris setiap hari dihabiskan di sekolah dan tanpa pendampingan orang tua mereka. Masyarakat tentu berharap dunia pendidikan khususnya sekolah terus berbenah, karena jika tidak, kemana lagi para orang tua harus mempercayakan dan menitipkan anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan. Terlepas dari tingkat keamanan gedung sekolah, hasil riset Kemendikbudristek menunjukkan bahwa ada 24,4% peserta didik yang mengalami perundungan di sekolah. Angka ini bukanlah jumlah yang sedikit. Jika dilakukan perbandingan, berarti ada 3 dari 10 peserta didik yang mengalami perundungan di sekolah. Suci Bancin, Fadli Julian, Jakarta. Anak kelas berapa ini lompat?